Ini sengaja aku pakai terasi yang nggak banyak karena terasinya enak banget ini. Kita cowet dulu sambalnya. Tuh, gitu. Dan kita masukin udang sekarang. Udangnya udah digoreng. Ini patainya udah jadi ya. Dan ini campuran kalau kita makan patai. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am alive. Hai, sorry banget. Hari Rabu kemarin aku nggak sempat upload video. Karena aku kondisinya bener-bener capek ya. Terus kayaknya aku harus lebih banyak mendengarkan kondisi badan gitu. Karena jujur aja tidur kurang ya, istirahat kurang. Terus aku pikir kalau aku paksain untuk bikin vlog nanti kualitasnya nggak ada ya. Jadi lebih baik aku sekarang tuh mendengarkan badan. Jadi kalau badan aku pengen istirahat, aku istirahat sekarang. Dan hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan aku udah sampai di Sampurna. Di sini udah ada bebek yang nunggu untuk dipindahin karena kemarin aku masak bebek itu sebelum pulang kerja ya. Jadi masukin bebek karena ini prosesnya masak lama. Udah pernah lah kalian nonton di vlog-vlog sebelumnya. Mudah-mudahan semua yang nonton hari ini dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi usahanya jalan, ada rezekinya, yang lagi berdoa, mudah-mudahan terkabul doanya ya. Dan hari ini aku merasa fit banget. Jadi Senin, Selasa, Rebo ya, ini hari Rebo ya. Jadi aku kayaknya tidurnya walaupun jam 11 malam tidur, tapi lebih baik daripada aku harus begadang sampai jam 1 malam di kereta. Jadi kalian gini-gini ya. Jadi kalau orang di kereta itu kan kalau dalam perjalanan itu kan bisa menikmati pemandangan atau dengar lagu lah ya. Kalau aku gunain waktu itu di kereta untuk tidur gitu ya. Jadi karena memang waktu tidurnya itu kurang banget. Jam 1 tidur, jam 6 udah bangun gitu. Jadi aku bangun tidur itu jam 5. Jadi proses tidur itu kan nggak mungkin jam 1 langsung bled gitu tidur ya. Pasti adalah masa-masa untuk tidur itu mungkin setengah 2 atau jam 2. Jadi aku tuh kurang banget istirahat. Dan bawaannya itu jadi uring-uringan, jadi bawaannya tuh emosian, bawaannya tuh sensitif gitu. Kalian juga pasti tahu lah gimana kalau kondisi orang capek. Oke. Hari ini aku mau berbagi resep bikin mie dari Thailand. Jadi kalau kalian yang suka makan ke restoran Thailand ya, itu kalian pasti tahu namanya pad thai. Nah, pad thai ini bisa pakai ayam, bisa pakai udang. Hari ini aku akan bikin pad thai yang pakai udang. Jadi jangan lupa, untuk yang baru gabung di YouTube channel ini, jangan lupa bantu subscribe ya, supaya aku makin semangat bikin video-video baru. Sekarang aku beresin dulu bebeknya dan ganti baju, terus baru kita masak. Oke? Celemek baru dicuci ya, kemarin kotor. Hari ini dapat request masak nasi kuning sambal kecap sama apa lagi tadi. Oh ya, kemarin aku karena hari Jumat udah goreng kerupuk banyak, aku pikir cukup kerupuknya, nggak taunya kurang. Jadi juga nanti aku ekstranya akan goreng kerupuk ya, sama mungkin nanti bikin pepes. Oh ya, tadi kan aku cerita kalau aku mau bikin pad thai. Jadi ini aku udah beli mie ya. Jadi bentuknya itu kayak kway teow gitu ya. Cuma ini lebih kecil karena yang cari yang gede itu agak susah di sini. Jadi aku dapatnya ini. Ini harganya 2 euro sekian atau sekitar 35 ribuan lah gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini pasti banyak jualnya. Jadi ini nih. Tuh. Ya, aku mau bikin nasi kuning dulu. Untuk sambal kecapnya aku udah bawa kecap ini. Terus untuk nasi kuningnya aku udah bawa santan, udah bawa mentega. Terus ini kaldu. Sama aku bawa gula pasir dari atas, siapa tahu nanti diperlukan.
Oke, ini bebeknya udah aku tirisin dari minyak. Sekarang tinggal dipindahin ke wadah. Ini mesti dinyalain dulu. Bentar lagi udah mau ini ya, udah mau Ramadan, udah mau puasa. Aku sih kemarin lihat-lihat tiket ya, terus ternyata, aduh, nggak kebeli, jujur aja. Bener, mahal tiketnya, 1.000 lebih. Dulu kita waktu harga tiket 600 euro ya, itu kita udah nganggap mahal, malah cari yang tiket yang 400 euro. Sekarang kalau ngelihat harga tiket, itu harganya di atas 1.000, itu udah berpikiran, aduh susah nih mau pulang. Padahal pingin banget lah bisa lebaran di Indonesia. Ini cepat habis ya bebeknya, banyak nih yang suka bebek. Padahal aku bikin cabai hijaunya itu pakai cabai rawit, tapi tetap aja itu cabai hijaunya cepat habis, bebeknya cepat habis. Karena yang suka pedas itu ternyata bukan cuma orang Asia doang ya. Banyak kadang-kadang yang aku pernah bikinin nasi goreng, dia requestnya pedas, udah aku masukin pedas, ternyata kurang pedas. Pas aku keluar, yang makannya bapak bule. Aku bilang, kamu yakin mau minta pedas banget? Ya, minta pedas banget, kata gitu. Bikin aku nangis, kata gitu. Terus aku masukin semua, cabai banyak gitu ya. Ternyata masih kurang pedas sama dia. Pas aku keluar, gimana, udah nangis belum? Enggak, biasa aja katanya. Bang Denny! Pagi Bang Reza. Seger banget. Hah? Oh, Valentine Day kemarin, Bang. Ah, belum mah. Loadingnya lama. Orang udah itu kemarin udah selesai Valentine. Ini aku mau dinginin dulu ya. Terus ini dibersihin, terus aku mau pakai ini buat nasi kuning. Aku tuh kalau ini udah kotor satu aja kotor, jadi aku malas ngotorin yang ini karena ini udah bersih. Disabunin tiap hari. Gimana cerita lu, Bang? Gimana cerita lu? Mantap. Valentine ya? Gila lu. Pegangan tangan dong. Pegangan tangan dong kemarin. Kaki dipegang. Oh. Model baru. Kalau umur-umur itu bukan pegangan tangan, kaki dia pegang. Aku pindahin bebek dulu ya. Nah, ini tinggal disabunin ini. Nah, jadi kalau udah disabun ini, semprot lagi, nanti dilap sampai kering, baru kita pakai lagi. Nah, ini udah bersih, ya. Nanti tinggal dipanasin sedikit, udah kering itu. Nih, untuk bikin nasi kuningnya udah aku ambil semua dari bawah. Pas tadi ketemu kemangi masih segar. Kita tanya sama Mbak Denny mau sarapan nggak? Kita bikin sambal dadakan aja gitu. Kayak tempe, jejak, lumayan lah buat ngisi perut. Karena untuk kita yang tinggal di luar negeri ini, ketemu kemangi itu surga. Nggak banyak sih kemangian, lumayan lah, ada beberapa bentuk di sini. Satu, dua, tiga kurang dikit. Iya kagak? Nih, kalau yang nonton udah lama, udah tahu fungsi jeruk nipis atau jeruk lemon itu supaya pertama nggak basi, yang kedua ya dia bikin warna nasi kuning itu lebih bagus lagi, berkilat, jadi warna kuningnya tuh nggak pekat. Tapi kalau yang baru bergabung nggak apa-apa nih informasinya. Kayaknya aku mau bikin sambal dulu ya. Jadi kayak bikin sambal biasa lah gitu. Saya kan nggak ada kencur, kalau ada kencur enak nih. Jadi bawang putih, bawang merah, cabai rawit hijau atau merah warna-warna yang bagus itu digoreng. Terus tempe dipotong kecil-kecil, itu ikut digoreng sama bawangnya ya.
nunggu ini matang dulu. Ya, udah gitu nanti baru kita masak pakai. Jadi supaya perutnya full hari ini. Karena aku mau bikin sambal, jadi ini api kecil aja. Nah, ini bahan sambalnya udah siap ya. Ini tempe, nanti tempenya kita potong kecil-kecil, kita goreng. Ini terasi, ini jeruk limau, bawang putih, shalots pengganti bawang merah, kemangi, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Ini bawangnya kita potong kecil-kecil dulu. Ini tempenya juga kita potong kotak-kotak supaya nanti gampang untuk ngegoreng, campurin sama bawangnya. Nah, ini sudah dipotong-potong semuanya ya. Jadi sekarang kita akan goreng. Jadi yang pertama kita akan goreng bawang putih sama bawang merahnya. Kita campur nanti sama goreng tempe. Jadi supaya rasa tempenya itu ada bawang-bawangnya. Ini tempenya kita goreng duluan. Jadi kita gorengnya nggak usah terlalu matang tempenya. Bawangnya kita taruh, bawang putihnya, terasinya, nah nanti kita yang pertama kita ulek itu cabenya ya, sama terasi dan bawangnya. Tempenya kita pisahin. Nah, sisa minyaknya ini nanti kita akan banjur di cabenya kalau udah diulek. Pisahin sekarang tempenya. Tuh, mantep nggak? Mantep banget bang. Aku ngulek dulu ya guys. Ini enaknya ini pakai kencur seger ya. Gimana bentukannya? Mantep ya. Ini sengaja aku pakai terasi yang nggak banyak karena terasinya enak banget ini. Yang kemarin aku bilang, punyanya Siok. Nah, sekarang aku masukin tempenya. Tempenya cukup dibejek-bejek gini, jadi nggak sampai hancur. Terus kita aduk ya. Jadi yang mau dikasih penyedap boleh, nggak mau dikasih penyedap kayak gula aja itu udah enak. Tambahin jeruk limau. Aduk lagi ya. Dijamin makan siang makin nikmat. Tuh, gimana bentukannya? Oke ya. Guys, ini dia sambalnya udah mateng. Wih, gila ini bentuknya. Penambah selera. Kita bawa ke bawah. Kita sarapan dulu guys. Jangan ditunda. Pakai sambal ini, pakai telur ini, telur rebus nih baru nih. Kok pakai telur rebus sih bang? Iya, mas sambal doang. Iya, itulah. Nanti baru kelar. Apaan? Nanti baru kelar. Mau pakai teh. Nah, itu baru.
Oke, sorry ya, aku makannya pakai pete. Kita cowet dulu sambalnya. Tuh, gitu. Nah, hari ini bonus makan-makan 2 kali ya. Tapi kalau makan pad thai kurang seru. Yang seru tuh makan gini-ginian. Pakai pete, pakai sambal, pasti kalian suka itu. Ya, bener nggak? Tuh. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bang. Mantap banget. Hah? Gila. Ini benar-benar enak. Percaya kayak ambo. Lemaknya. Betul. Oh, enak bang. Coba lu review sambal gua. Lu maskernya dibuka, makan sambil masker nggak bisa. Gimana sih? Sabar lu. Cepetan lama banget ngomongnya. Mantap bang, enak. Enak kan? Telasinya mantap, berasa. Iya. Itu teman. Apaan? Telasi dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Nyonya Siok. Siap. Iya. Mantap, cocok nih pakai telur. Timun. Oke, sini udah makan. Perut udah kenyang. Semangat baru tambah. Semangat pengen tidur. Nasi kuningnya udah matang, terus sambal kecapnya udah matang juga. Tadi nggak sempat bikin film karena udah ada vlog sebelumnya lah, ya. Tuh, kelihatan. Nah, terus habis ini baru aku mau bikin pad thai-nya. Jadi itu mie ya udah aku rendam sama air, jadi supaya hasil mie-nya bagus ya, nggak lengket. Nanti kalau biasanya kan kalau kita bikin kan nggak mungkin untuk 1 porsi ya, disisain tuh buat ntar suami pulang atau anak pulang, ntar pacar pulang atau temen gitu. Bikin kan pasti ada lebih-lebihnya lah dikit gitu. Nah biasanya kan nanti kalau udah dingin itu mie-nya akan lengket satu sama lain. Nah jadi supaya nggak lengket nanti pada saat dingin itu direndam dulu sama air dingin. Nanti setelah direndam air dingin baru kita rebus ya. Susah, begini aja lah. Baru kita rebus sama air panas. Kita campurin bumbu. Nah di sini perlunya asam jawa. Jadi kita harus bikin pastanya dulu. Pastanya itu dari asam jawa, dari gula merah. Jadi gula merahnya dicairin dulu, ya, nggak usah pakai air. Terus kalau udah jadi karamel gitu, baru nanti ditambahin asam jawa. Ini asam jawanya udah aku siapin juga di sini. Tuh, ini asam jawa, air asam jawa. Nah nanti tinggal ditambahin kecap ikan atau fish sauce. Gampang banget bikinnya. Terus nanti tinggal ditambahin kalau mau topping udang ya pakai udang, kalau mau pakai ayam, ayamnya dipotong kecil-kecil. Dan rasanya itu enak. Jadi ada asam, manis, ya. Pedasnya nanti dari cabai yang segar nanti dipotong-potong. Tapi kalau seandainya mau yang dicampur cabai ya, kenapa enggak ya? Boleh dicoba langsung. Tapi biasanya kalau makan pad thai kita ke restoran Thailand tuh nggak ada yang langsung pedes. Pedesnya tuh tambahan. Akhirnya juga nggak buru-buru banget karena habis makan. Beda kalau belum makan tadinya biasanya dikejar itu dulu, masak dulu. Cakep nih nasi kuningnya. Padahal aku baru bikin hari Senin kemarin loh. Ini baru hari Rabu, udah habis aja. Taruh sini dulu. Nah, jadi ini bumbunya. Ini gula merah dipotong halus atau disisir halus bahasanya. Ini bawang putihnya nanti kita cacah aja. Asam jawa, nanti kita nggak pakai bijinya. Dan ini kacang tanah.
Nah, ini ditumis dulu, terus nanti baru dimasukin gula merahnya, dibikin karamel, baru masukin ini, dikasih kecap ikan. Sekarang bawang putihnya tinggal digeprek, kita cincang halus. Jadi aku pakai sekitar 6 bawang putih. Dicacah halus ya. Cuminya lagi direbus. Nah, ini bawang putihnya boleh kita angkat, kita pisahin. Kita masak gula merahnya. Ini pakai api yang kecil banget. Nah, ini gulanya udah cair ya. Jadi apinya memang harus benar-benar kecil ini supaya apa? Gulanya itu matangnya itu merata dan nggak pahit. Sekarang kita tinggal masukin air asam jawa. Kita masak kayak gini. Nah. Ambil cairin gula yang tadi belum sempat lumer. Nah, kalau udah lumer kayak gini, terus kita masukin tadi bawang putih yang udah ditumis. Kita masukin kecap ikan. Sekitar 3 sendok makan. Kira-kira kalau mau dipakai, kira-kira berapa, sisanya tuh bisa disimpan. Jadi ini bakal awet. Pastanya. Telur 2, kita tambahin pasta tadi ya, kira-kira segitu, tergantung dengan jumlah mie-nya. Dan sekarang kita masukin mie yang udah direbus. Aduh. Nah, dan sekarang kita aduk. Ini aduknya dirata, terus nanti kita tambahin toge. Sekarang toge, jadi togenya nggak perlu dimatengin sebenarnya. Tuh. Kita masukin udang, sekarang udangnya udah digoreng. Sekarang kita tambahin kaldu bubuk sama merica. Udah mantep dah ini. Jadi nggak usah dikasih garam lagi ya, karena ini udah pakai kecap asin, kecap ikan, karena kecap ikan itu udah asin banget. Terakhir ini kita masukin daun bawang. Taruh udangnya. Ini patainya udah jadi ya. Dan ini campuran kalau kita makan patai. Ini dari cabe, ini juga cabe. Jadi cabe keringnya bisa ditabur di sini, dan ini juga untuk lalapannya. Gimana dibentukannya? Karena tadi salahnya udah makan duluan, jadi udah kenyang duluan. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Nanti sore-sore kalau habis kerja, aku pasti makan ini ya. Yang pasti ini enak banget. Kalian harus coba di rumah. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Dadah!